Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Aichahaningrum dengan NIM 20055520049, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tikupang Semarang. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya dengan judul Determinasi Tax Avoidance yang dibimbing oleh Ibu Sartika Wulandari. Pajak merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam ekonomi dan juga keuangan, baik bagi individu maupun perusahaan. Perusahaan mempunyai dampak yang signifikan terhadap keputusan finansial, perencanaan bisnis, dan juga kebijakan yang diambil oleh suatu perusahaan. Negara masih bertumpu pada pajak untuk sumber penerimaan utamanya. Berikut ini merupakan realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2022 adalah sebesar 115,6%. Pajak juga menjadi alat kebijakan fiskal pemerintah untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah diharapkan mampu untuk mengurangi perusahaan melakukan praktik tax avoidance. Namun, semakin banyak perusahaan mencari celah untuk melakukan tax avoidance tersebut. Selanjutnya, masuk ke tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, kepemilikan institusional, profitabilitas, capital intensity, dan juga ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Berikut ini merupakan research gap yang telah saya lakukan, menunjukkan hasil yang berbeda-beda antara peneliti satu dengan peneliti yang lainnya. Maka dari itu saya tertarik untuk melakukan penelitian ini. Selanjutnya masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama ada teori agensi, hubungan kontraktual antara pemilik bisnis, prinsipal, yang memperkerjakan pihak ketiga atau agen untuk menyediakan layanan dan mentransfer kekuasaan untuk membuat keputusan atas nama mereka, dijelaskan oleh teori agensi. Manajer bertindak atas nama pemegang saham, membuat keputusan bisnis dengan masukan dari investor sebagai prinsipal. Apabila sebuah lembaga mempunyai manajemen yang buruk, itu akan menderita sebagai akibat dari strategi penghindaran pajak perusahaan. Selanjutnya ada trade-off teori. Teori ini menjelaskan bahwa berapa banyak hutang perusahaan dan juga berapa banyak ekuitas perusahaan sehingga terjadinya keseimbangan antara biaya dan juga keuntungan. Trade-off teori ini berasumsi bahwa adanya manfaat pajak akibat penggunaan hutang sehingga perusahaan akan menggunakan hutang sampai tingkat tertentu untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Selanjutnya adalah penghindaran pajak atau tax avoidance. Dalam suatu negara, pajak merupakan salah satu sumber terbesar yang menjadi penerimaan negara. Akan tetapi tidak semua wajib pajak mau melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan seharusnya. Apabila warga negara membayar pajak atau tidak melaporkan jumlah pendapatannya sesungguhnya, yang mana dapat mencakup penghindaran pajak dalam cara yang legal, yaitu penghindaran pajak, dan juga ilegal, yaitu penggelapan pajak. Penghindaran pajak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peraturan hukum atas urusan wajib pajak, sehingga dapat mengurangi kewajiban pajaknya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Objek dari penelitian ini merupakan perusahaan yang terdampak oleh COVID-19, yaitu perusahaan pada sektor teknologi, kesehatan, consumer non-cyclicals, dan juga industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 hingga tahun 2022. Lalu untuk teknik pengambilan data dalam penelitian ini merupakan teknik dokumentasi yang diperoleh melalui catatan annual report pada perusahaan. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel yang pertama perusahaan sektor teknologi, kesehatan, consumer non-cyclicals, dan juga industri yang terdaftar di BEI selama tahun 2020 hingga tahun 2022. Yang kedua perusahaan sektor teknologi, kesehatan, consumer non-cyclicals, dan juga industri yang menggunakan satuan mata uang rupiah selama tahun 2020 hingga tahun 2022. Yang ketiga perusahaan sektor teknologi, kesehatan, consumer non-cyclicals, dan juga industri yang tidak mengalami kerugian selama periode 2020-2022. Yang keempat perusahaan yang menyediakan data yang terkait dengan variabel penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan menunjukkan bahwa Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
Komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance, capital intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance, dan juga ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap perusahaan sektor teknologi, kesehatan, consumer non-cyclicals, dan juga industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 hingga tahun 2022 dan sesuai dengan kriteria sampel yang telah ditentukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris, Komite Audit, Komisaris Independen, kepemilikan institusional, dan juga ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Pada pasca pandemi COVID-19, banyak perusahaan mungkin telah bergeser prioritas untuk lebih fokus pada pemulihan ekonomi, menjaga likuiditas, dan juga menjalankan operasional mereka secara efisien daripada mengutamakan penghindaran pajak. Profitabilitas dan juga capital intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas yang rendah pasca COVID-19 dapat meningkatkan motivasi perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Tingkat capital intensity yang tinggi dapat membuat perusahaan lebih rentan terhadap perubahan di dalam peraturan perpajakan terkait dengan investasi modal. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini merupakan yang pertama, berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang dihasilkan sangat kecil yaitu 0,262 sehingga masih banyak variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pengukuran tax avoidance menggunakan ETR. Selain ETR, masih banyak jenis alat ukur lain yang dapat digunakan untuk menghitung nilai tax avoidance. Teknik sampling yang digunakan, salah satu kriterianya yaitu purposive sampling menggunakan rupiah sehingga banyak data yang hilang. Sekian pemaparan mengenai hasil penelitian yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatian dan juga waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.